Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar pertama kami dari mata kuliah kewarganegaraan. Kelompok 5 sendiri terdiri dari 7 orang, yaitu Vira Amaria Andarita, Dudi Ahmad Fajar, Paulus Arianto, Ahmad Farel Safero Asadinata, Muhammad Faizal Syaroni, Nur Hikmah, dan terakhir Putri Hanifah. Topik atau tema yang akan kita bahas dalam presentasi ini ialah menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli. Saya ini bagian saya ya. Oh iya. Oke, untuk pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli ini ada beberapa contoh menurut dari Profesor RMT Sukamto Notonagoro, yaitu kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dan menurut Sri Janti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga hak dan martabatnya. Serta untuk kewajiban menurut Profesor RMT Sukamto Notonagoro, kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab serta prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Dan menurut John Salmon, kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang dan tidak melakukan suatu hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi. Nah, untuk kesimpulannya, jadi segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Oke. Hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan namun tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada. Nah, untuk sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Setelah mengetahui makna dari hak kewajiban itu sendiri, maka dapat diketahui makna dari hak dan kewajiban warga negara antara lain. Yang pertama, hak warga negara, hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga dari sebuah negara. Untuk mempertahankan dan menjamin setiap hak warga negara dibutuhkan peraturan yang komprehensif. Yang kedua, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, yang selanjutnya siapa? Bagian saya. Hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang 1945. Hak warga negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan turunan dari hak-hak hukum yang digariskan dalam Undang-Undang 1945. Hak warga negara ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Hak-hak warga negara yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak, aman, dan pelayanan. Dan hal lain yang diatur dalam undang-undang, yang pertama, hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum pasal 27. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam pasal 28.
Yang keempat, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam pasal 28B ayat 1. Dan yang kelima, ada hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam pasal 28B ayat 2. Yang kelima, ada mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek seni dan budaya dalam pasal 28C ayat 1. Lalu ada memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dalam pasal 28C ayat 2. Lalu ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pasal 28D ayat 1. Lalu ada bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, yaitu pasal 28D ayat 2. Lalu ada memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yaitu pasal 28D ayat 3. Lalu ada status kewarganegaraan, pasal 28D ayat 3, memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, yaitu diatur dalam pasal 28E ayat 1. Dan yang terakhir ada kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, diatur dalam pasal 28E ayat 2. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat diatur oleh pasal 28E ayat 3. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia diatur oleh pasal 28F. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi diatur oleh pasal 28G ayat 1. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain diatur oleh pasal 28G ayat 2. Hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, diatur oleh pasal 28H ayat 1. Hak mendapat kebebasan melaksanakan kepercayaan dalam pasal 29 ayat 2, hak mendapat pendidikan yang layak dalam pasal 31 ayat 1. Kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, diatur oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Wajib membayar pajak, diatur oleh pasal 23A, menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya, diatur oleh pasal 27 ayat 1, wajib mengikuti dan melaksanakan pembelaan negara dalam pasal 27 ayat 3. Wajib menaati hukum undang-undang dan pemerintah dalam pasal 28. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dalam pasal 28I ayat 4. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diatur oleh pasal 28J ayat 1. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis diatur dalam pasal 28J ayat 2. Kemudian apalagi yang menjadi kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam pasal 29 ayat 2.
Kemudian ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat 1. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Diatur dalam pasal 30 ayat 2. Kemudian Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Diatur dalam pasal 30 ayat 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Diatur dalam pasal 30 ayat 4. Wajib menjaga budaya nasional, pasal 31 ayat 1 dan 2. Kemudian ada lagi kewajiban warga negara Indonesia, yaitu mengikuti pendidikan dasar yang diatur pasal 31 ayat 2, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Diatur dalam pasal 31 ayat 3. Kemudian memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pasal 31 ayat 4. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, diatur dalam pasal 31 ayat 5. Kemudian memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, diatur dalam pasal 32 ayat 1. Dan terakhir, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, diatur dalam pasal 32 ayat 2. Kemudian mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, diatur dalam pasal 33 ayat 3. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan penerapan hak dan kewajiban secara tepat. Penerapan hak salah satunya adalah membela negara. Yang kedua adalah mengemukakan pendapat. Yang ketiga adalah mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan pemerintah. Berikutnya penerapan kewajiban. 1. Membayar pajak. 2. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar. 3. Menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia. Saya lanjutkan dengan hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara. Di setiap perguruan tinggi tentunya memiliki hak dan kewajiban tertentu bagi mahasiswanya. Hak dan kewajiban mahasiswa tentunya juga menjadi hal yang paling mendasar. Berdasarkan pasal 109 dan PP nomor 60 tahun 1999 merupakan ketentuan dasar bagi hak dan kewajiban mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Aturan tersebut dibentuk agar mahasiswa bisa memiliki moral dan etika pada akademik, mengembangkan ilmu dan pendidikan yang tepat dan memenuhi tujuan pendidikan nasional. Berikut contoh yang akan saya berikan. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. Dan yang terakhir, memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Kemudian sampailah pada kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu dengan ini kita bisa memahami bahwa hak dan kewajiban warga negara Indonesia
harus dilaksanakan dan dipenuhi dengan seimbang sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap harmonis. Artinya bahwa kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hak sebagai warga negara bisa mencapai kepuasan yang terpenuhi. Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Lalu hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, maka dari itu masyarakat Indonesia melaksanakannya harus seimbang dan menghormati setiap hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kami masih sama-sama belajar dan sama-sama mencari hak dan kewajiban kami sendiri sebagai mahasiswa dan sebagai rakyat di negara Republik Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.